Tanya di luar ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melihatkan Bapak Dr. Mujibul Bang yang hari ini berkenan hadir bersama-sama dengan kita dalam rangka kegiatan buka puasa bersama. Yang kami hormati Pak Ketua dan Manajer jamaah Masjid Al-Falah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa poin penting yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, yaitu yang pertama adalah kegiatan setelah Ramadan. Tentunya ada kegiatan setelah satu Syawal, di mana kita akan melaksanakan puasa sunnah selama 6 bulan. Kemudian bapak-bapak yang mau melanjutkan puasa sunnah selama 6 hari, kami berharap untuk bisa mendaftarkan diri di tabir, nanti dicatat, karena terkait dengan pemberian buka puasa. Ya kami himbau supaya bisa diakomodasi, kemudian di tabir ya Pak, dicatat berapa banyak, karena nanti buka di sini bersama kami siapkan takjil buka puasa juga. Kemudian untuk pengaturan makan sahur, makanya ini saya masih sampaikan Pak Kasim nih, saya tunggu sebentar habis ini kita mau diskusikan makan sahur itu. Kalau yang terdata sekian, berarti kan pekerja atau pengawas yang ada di dapur itu tidak terkotak berapa orang yang perlu disiapkan, termasuk kegiatan buka puasa yang kami akan siapkan dari luar takjilnya selama 6 hari. Insyaallah ya. Kemudian bapak-bapak kami ingatkan lagi, kalau insyaallah besok sudah Idul Fitri ya, ketika selesai sholat id berjamaah, maka kami berharap langsung berkumpul di sini dalam rangka untuk kegiatan ini, ya, kegiatan kemudian misi, supaya kita tidak terlalu lama Pak. Jadi sebelah sana duduk, kita langsung ready acaranya. Ya. Setelah itu bapak-bapak ya tinggal santai lagi di tempat di mana di ruangan-ruangan, mungkin ada kiriman dari keluarga ya, kita berbagi bersama. Saya kira mungkin itu hal penting yang perlu kami sampaikan. Upayakan besok ya, setelah selesai sholat id kita berkumpul di sini. Kemudian untuk puasa sebenarnya tolong didaftarkan di takbir, jangan bisa terdaftar dengan berapa banyak yang puasa, sehingga persiapan kita mulai dari buka puasa sahur itu bisa kita lakukan dengan terencana. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita dengarkan bersama Mutiara Ramadan 1443 Hijriah secara online yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Mukarram Dr. Munkizul Umam KU, Sarjana Filsafat Islam, Magister Filsafat. Beliau juga sebagai pimpinan Pondok Pesantren Al-Falah, Kecamatan Limboto Barat. Kepada Pak Ustadz dipersilakan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kabit Najib, Bapak Kedua Gorontalo, Bapak para gas, pengurus takmir masjid atau Bapak Gorontalo, Bapak-bapak, para jemaah yang insya Allah kita semua diberkahi dan senantiasa berlimpah kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang saya hormati, akhir dari puasa itu adalah gelar yang disebut dengan muttaqin.
orang yang bertakwa. Kalau takwa itu seringkali al-Fatihah kita sering mendengar istilah takut kepada Allah dengan cara melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada sebuah definisi takwa lain yang disebutkan oleh Syekh Abdul Ma'alafi dalam kitabnya. Dia menyebutkan bahwa indikasi orang yang bertakwa itu menurut Ali bin Abi Thalib ada 4. Yang pertama, al-khawfu bil ghani, takut kepada Allah. Takut kepada Allah itu berbeda dengan takut kepada makhluk. Kalau kita takut dengan sapi, misalnya sapi mulai takut, kita menjauh, tidak jalan di depannya sapi. Wa setan lalu adalah. Tentu kita menghindar supaya tidak lewat di belakangnya adalah. Takut kepada harimau, kita berusaha tidak dekat dengan harimau. Takut dengan buaya, kita berusaha untuk tidak dekat dengan tempat tinggalnya buaya. Itu satu. Kalau takut kena sanksi, ya kita berusaha untuk tidak melakukan sesuatu yang membuat kita terkena sanksi. Begitu juga, tapi berbeda ketika takut dengan Allah. Takut dengan Allah justru kita melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah, mendekat kepada Allah, tidak menjauh dari Allah. Sama dengan kalau saya memberikan misalnya takut tidak dapat revisi, maka tentu kita menjauhi hal-hal yang menjadikan kita jauh dari pesantren ya, kelompok yang mendapatkan revisi. Maka takut kepada Allah dalam definisinya adalah melakukan sesuatu yang disukai oleh Allah. Itu menjadi ciri orang yang bertakwa. Mungkin selama Ramadan itu kita pernah mendapatkan ilustrasi bagaimana hewan-hewan itu juga berpuasa supaya dia meningkat. Yang lain di Jakarta, di Jawa. Kalau misalnya ada hewan lain, misalnya ular itu berpuasa supaya dia jadi berkompong, naik levelnya menjadi tubuh. Ular itu juga berpuasa. Ular itu berpuasa supaya tubuhnya mengecil. Kemudian ketika tubuhnya mengecil, kulit bagian luarnya yang tidak kering itu bisa terkelupas. Jadi dia ganti kulit dengan cara berpuasa. Jadi setelah dia berpuasa, dia cari makanan yang lebih besar dari tubuhnya, sehingga ketika dia makan sesuatu yang lebih besar dari tubuhnya, terkelupas ini kulit bagian luar. Kalau misalnya puasa kita mampu merubah diri menjadi seseorang yang lebih baik, artinya dia bahwa masuk di lubang bagi beta. puasa kita berhati. Maka jangan sampai bertanya kita lama-lama lepas karena lo puasa. Itu mau puasa pertama yang hati. Dalam artian bahwa perubahannya hanya perubahan fisik. Kalau perubahannya lebih dari perubahan fisik, maka dia puasa yang menghasilkan kategori takwa. Jadi indikasi orang yang bertakwa pertama adalah dia menjadi lebih bertakwa, lebih takut kepada Allah. Saya salut dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kasih tadi, bahwa setelah ini ada yang namanya puasa Syawal. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa orang yang menjalani puasa Ramadan umumnya dengan puasa Syawal dalam seminggu, maka dia seperti orang mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Lubui mah mama limuhaka, apalagi yang masa 2 tahun penuh. Tapi Allah memberi kita cara bahwa hanya dengan berpuasa 1 minggu kita seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Itulah kasih sayang Allah. Itu yang pertama, al-khawfu bil ghani.
Yang kedua, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa itu adalah al-amal al-din. Orang yang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, atau orang yang berperilaku sebagaimana yang diperintahkan oleh Al-Quran. Jadi orang yang bertakwa itu, kata Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang senantiasa mengatur dirinya seperti Al-Quran. Apa yang diatur oleh Allah? Al-Quran menyuruh kami marah-marah, dia tidak marah. Al-Quran menyuruh supaya tidak mudah sakit hati, maka dia tidak mudah. Al-Quran menyuruh untuk tidak mudah emosi, maka dia tidak akan emosi. Al-Quran menyuruh supaya mengasihi keluarganya, anaknya, mengasihi saudaranya sesama muslim, maka dia akan mengasihi saudaranya sesama muslim. Nanti kita lihat setelah Ramadan ini kita makin sayang dengan orang lain atau tidak. Kita masih suka marah-marah atau tidak. Kita masih suka masih suka membenci orang lain atau tidak. Masih suka memprovokasi orang atau tidak. Masih suka taat dengan aturan atau tidak. Ini Ramadan ini mana? Setelah Ramadan kita lihat ini masih seperti sebelum Ramadan atau tidak. Kalau perubahannya signifikan sebagaimana setelah Ramadan, artinya bahwa dia adalah orang yang berhasil dengan puasa. Yang ketiga, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa adalah orang yang ar-ridho. Dia ridho dengan apa yang Allah berikan kepadanya, sekalipun tidak sesuai dengan hatinya. Ingin punya sesuatu yang besar, tapi Allah memberi yang tidak, itu sudah luar biasa. Kalau kita mengambil, seringkali dalam kehidupan kita ini bukan apa yang Allah berikan yang sedikit, tetapi rasa syukur kita yang tidak ada. Ada seorang teman saya, dia bilang anaknya sakit, tiba-tiba anaknya sakit, dokter memberikan harus berobat sekarang. Dia bilang begini, ya Allah, kamu itu kenapa harus saya? Kenapa harus anak saya? Kenapa Allah memberi saya cobaan yang besar seperti ini? Saya ini orang yang hidupnya pas-pasan. Tapi kenapa Allah memberi saya ujian? Penyakit anak saya ini kayaknya besar. Maaf. Tapi akhirnya dia putuskan dia tetap berangkat ke Jakarta. Dia bilang ambil nomor antrian di rumah sakit itu. Rumah sakit itu baru buka jam 8. Dia bilang ambil nomor antrian itu mulai jam 3 pagi. Dia sudah ngambil nomor antrian pagi, dia sholat di sekitar itu. Begitu dia dapat nomor antrian, dia tanya sama satpam, jam berapa saya mau datang ke satpam? Dia bilang datang saja jam 8 atau jam 9 atau jam 10 pagi. Dia bilang ini dia pulang ke tempat dia hanya menginap, dia balik ke rumah sakit kira-kira setengah. Dia bilang Masya Allah, antrian orang banyak, ratusan anak yang ada di situ didampingi oleh orang tuanya. Dan yang membuat dia bertakbir Allahu Akbar itu kenapa? Karena ternyata sakit yang diderita oleh anaknya ini pun seberapa dibanding dengan sakit yang diderita oleh anak-anak yang lain. Dia bilang ternyata sakit anak saya ini belum seberapa, sakit anak-anak yang hadir itu lebih menyakitkan, akan lebih berat daripada apa yang diderita olehnya. Jadi ketika kita menerima musibah, kita menerima ujian, karena kita menganggap bahwa Allah memberi kita ujian yang sangat besar, padahal kita tidak tahu bahwa sebenarnya apa yang Allah ujikan kepada kita itu belum seberapa daripada ditimpakan kepada orang lain. Jadi apa yang Allah berikan ke kita itu sudah luar biasa. Nikmat yang Allah berikan ke kita ini, Masya Allah, besar sekali. Bapak-bapak sekalian, itu kalau kita mengukur nikmat Allah itu, saya pernah coba-coba menjumlah itu nikmat yang Allah berikan kepada kita.
nikmat mata kita ini, mata ini ternyata kalau dibaca kelak harganya ratusan juta, ginjal itu harga ratusan juta, jantung dan hati itu harganya miliaran. Bahkan dalam salah satu kita beliau pernah membaca ada nikmat yang kadang-kadang kita abaikan, tentu buang angin itu. Rata-rata manusia itu satu hari itu buang angin 14 kali. Dan orang kalau tidak bisa kentut, dia harus operasi di rumah sakit itu harga operasinya satu kali kentut itu berapa? 1,4 juta. Jadi kita mensyukuri yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir kata Nabi Thalib, orang yang bertakwa itu adalah orang yang menyiapkan diri untuk hari kiamat. Jangan terlalu muluk-muluk kita mengejar hari Tuhan itu. Padahal ternyata kita bersiap hari kiamat ini. Mudah-mudahan bermanfaat hari ini yang bisa saya sampaikan adalah saudara-saudara. Karena mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah menerima semua amalia Ramadan. Allah salafis salih selama 6 bulan setelah Ramadan mereka berdoa supaya amalia Ramadan mereka diterima, dan 6 bulan yang mereka berdoa supaya usia mereka sampai. Kita akhiri dengan doa Allahumma ya Allah, kami berharap itu dan juga kami ingin menjadi surga dan neraka. Ya Allah, kuatkanlah kami dalam menjalankan amalia Ramadan. Kuatkanlah kami dalam menjalankan semua perintah. Ampunilah segala dosa, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa keluarga kami. Bahagiakanlah kami, kuatkanlah hati kami, kuatkanlah hati kami. Kuatkanlah hati kami. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin walhamdulillahi alamin. Terima kasih semuanya, terima kasih Pak Kasih, terima kasih Samir. Maaf apabila ada kesalahan. Allah musta'an wa ala man. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.